Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah cek di 0816658779 ya. Saya posisi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pak, jadi kalau mau kirim ikan hidup lebih memakan biaya. Berbeda lagi dengan minyak albumin yang ukurannya lebih kecil dan mudah didistribusikan. Siapa tahu dari CV Minaja Lestari juga membuka peluang untuk pengiriman minyak albumin dengan standar yang telah Bapak Suwandi tetapkan, dengan harga yang bisa disepakati. Soalnya saya sekarang ada rencana untuk budidaya ikan gabus, tetapi kalau memang ada peluang kerjasama dengan CV Minaja Lestari, saya berminat untuk budidaya ikan gabus. Ya, ini namanya siapa ya? Nggak ada ya. Nggak ada namanya ya. Jadi untuk Bapak yang ada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ya mohon maaf sekali Pak, memang kita belum membuka peluang untuk kerjasama pengolahan minyak albumin, jadi masih kita lakukan secara mandiri Pak ya. Jadi belum bisa kerjasama atau setor minyak albumin kepada perusahaan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiatno dari Sidarja, Kabupaten Cilacap. Saya biasa memelihara ikan gurame, tertarik untuk pembesaran. Terkait pembesaran gabus, misalkan panen, apa Bapak bersedia membeli dari kami, dan beberapa minimal Bapak bersedia ambil? Minimal barang tersedia atau ada berapa kilo? Saya mau bertanya, harga paket indukan sekarang ini berapa? Terima kasih, semoga makin sukses ya. Untuk pembesaran Pak, yang penting nanti bisa mendaftar mitra pembesaran ya, mitra pembesaran, kemudian nanti dibesarkan minimal 200 gram up, kemudian nanti bisa dijual kembali ke sini Pak ya, sesuai dengan standar yang sudah perusahaan tetapkan ya, ukuran minimal 200 gram. Kemudian harga paket indukan, saat ini kita sudah tidak menjual paket indukan Pak, jadi mohon maaf sekali ya. Untuk Widiatno ya, yang dari Sidarja, Kabupaten Cilacap. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Joko Widodo ya. Assalamualaikum Pak Suwandi, saya Joko Widodo dari Riau. Saya ingin membudidayakan ikan gabus. Apa-apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan petunjuk dari Bapak. Persiapan untuk budidaya ikan gabus, yang penting kan Bapak persiapan kolam ya Pak. Baik kolam semen bisa, kolam terpal bisa, kolam tanah juga bisa. Persiapan kolam dulu ya, baru setelah kolam nanti baru mulai beli bibit Pak. Ya, berikutnya pertanyaan dari Bapak Agus di Tasik Malaya, Jawa Barat ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya. Mau tanya Pak dan mohon pencerahannya, kalau pejantan gabus lebih kecil ukurannya dari betina, apa bisa dikawinkan Pak? Terima kasih sebelumnya. Saya Pak Agus dari Tasik, Jawa Barat. Jadi sangat mungkin sekali untuk induk ikan gabus itu dari bobot dan besarnya tidak sama. Ya, saya sering sekali menemukan ikan gabus yang memang dari hasil budidaya kami itu dari ukuran mereka mau berjodoh tetapi dengan ukuran yang berbeda ya. Tidak hanya selisih 1 on, bahkan bisa lebih dari itu. Saya pernah punya induk ikan gabus itu, dia mau berjodoh, yang betina itu bobotnya 1 kilo, kemudian si jantannya itu cuman setengah kilo ya. Jadi 1 kilo betina, jantannya setengah kilo. Padahal dulu pertama kali dijodohkan dengan yang besar seukuran pun nggak mau. Bahkan dia memilih yang lebih kecil. Ya, sebaliknya juga pernah terjadi ya. Jantan
lebih besar, betinanya lebih kecil. Juga pernah terjadi. Jadi tidak harus ukurannya sama, lebih kecil ukurannya pun, betina pun bisa berpotensi untuk dikawinkan. Ya, untuk Pak Agus yang ada di Tasik, Jawa Barat ya. Selamat pagi Pak Suwandi, perkenalkan saya Made Wardana. Bapak menjual indukan gabus, ya mohon info berapa harga sepasang ya. Kalau pengiriman sampai di Bali, diperkirakan aman ikannya Pak, terima kasih. Untuk Bapak Made Wardana yang ada di Bali, mohon maaf sekali Pak, kita sudah tidak menjual indukan ikan gabus ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Suwandi, saya Habib dari Bandung. Setelah melihat video Bapak di YouTube, saya tertarik untuk membudidayakan ikan gabus. Ingin menanyakan perihal kemitraan, apakah masih bisa bermitra, dan persyaratannya apa saja yang dibutuhkan, dan juga berapa biaya untuk mitra pembesaran ikan gabus. Ini ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kemitraan sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk mitra itu tergantung juga di daerahnya Pak ya. Untuk mitra pembibitan sudah tidak bisa, tapi kalau untuk mitra pembesaran masih bisa. Itu pun tidak semua daerah. Ya. Silakan nanti Bapak bisa menghubungi staf ya, kalau memang mau bermitra di sektor pembesaran. Jadi mohon kalau mau bertanya nanti namanya jangan lupa ya, tetap dicantumkan ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rifai ya, Bapak Rifai yang ada di Tulungagung ya. Pak, saya mau pesan induk 200 pasang, apa bisa Pak? Kalau misalkan saya tidak ikut di kemitraan. Mohon penjelasannya Pak dan jawabannya. Ya, jadi kepada Bapak Rifai yang ada di Tulungagung, mohon maaf sekali Pak, kita tidak bisa memenuhi permintaan Bapak. Jadi karena memang kita sudah tidak menjual induk, jadi mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan Bapak untuk pesan induk senilai 200 pasang ya. Karena memang sudah tidak ada kemitraan lagi Pak, jadi mohon maaf Pak. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Perkenalkan nama saya Setra Eko. Setra Eko, umur 28 tahun, asal Sumatera Barat. Saya benar-benar ingin merasa bersyukur bagai mendapatkan air dikala kehausan. Saat saya ada channel YouTube sebelah yang menyarankan untuk berkonsultasi kegelisahan dan keraguan saya pada Bapak Suwandi. Saya seorang pekerja serabutan yang saat ini sedang tidak bekerja, dan memang saya mempunyai impian dan niat untuk membudidayakan ikan gabus. Alasan saya, di daerah saya sama sekali belum ada yang membudidayakan ikan gabus. Yang kedua, harga per kilo cukup tinggi ya, 80.000 sampai 110.000 per kilo. Ini sangat membuat niat saya semakin menggebu-gebu dan semakin yakin akan usaha ini. Yang menjadi kendala dan kegelisahan saya, yang pertama, saya sama sekali belum pernah mencoba dan buta dengan ilmu perikanan. Saya hanya belajar teori dari YouTube dan kelas saat saya ikut pelatihan prakerja. Yang kedua, modal saya untuk memulai usaha ini juga sangat minim. Saya dapatkan dari insentif kerja 2.400.000, itu pun hanya bisa dicairkan 600.000 per bulan. Ketiga, karena di tempat saya tidak ada pembudidaya ikan gabus.
Saya bingung untuk mencari benih atau indukan yang dimana untuk memesan dari luar daerah pasti memerlukan dana atau ongkos yang lumayan dan resiko untuk bibit atau indukan sangat rentan terhadap kematian. Yang keempat, rencana saya akan menggunakan kolam dengan sistem bioblok untuk memulai usaha ini. Apakah cocok dan memungkinkan untuk dana seperti yang saya sampaikan di atas? Sekiranya Pak Suwandi sudi dan bermurah hati untuk menjawab dan memberikan arah apapun itu untuk kegelisahan saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wah, lumayan Pak. Ini pertanyaannya panjang sekali ya. Oh, panjang sekali ya pertanyaannya. Jadi untuk Bapak Setra Eko ya, yang ada darinya di Sumatera Barat. Jadi pertama, kalau memang kita niat mau usaha budidaya, ya tadi Bapak bilang di situ buta dengan ilmu perikanan. Sebetulnya dalam usaha apapun itu kita bisa pelajari. Saya juga bukan orang perikanan ya. Saya basicnya memang orang mesin ya, lulusan mesin ya. Dan memang usaha-usaha yang saya jalani juga dulu berhubungan dengan mesin. Ya, misalkan dulu di bengkel buka bengkel las, kemudian buka ada bersamaan ya buka bengkel las, konter HP dan juga jual beli motor bekas. Itu kan berhubungan dengan permesinan semua. Ya. Dan Bapak pun punya kesempatan yang sama kalau memang mau usaha di sektor perikanan tuh yang penting kita mau belajar. Pasti ada kesempatan untuk kita bisa menekuninya. Jadi kita jangan pesimis selama kita mau belajar pasti banyak akan jalan kemudahan. Kemudian untuk memulai usaha yang kedua, pertanyaan Bapak yang kedua. Lakukan saja dari hal yang paling kecil. Jadi kalau mau buka usaha nggak usah berpikir kita nunggu modal besar dulu. Wah ini modal usaha ini habis 50 juta misalkan. Kita nggak usah berpikir sampai 50 juta dulu. Berapa modal yang kita miliki, langsung action. Misalkan mau di sektor pembesaran, kita mampunya beli 100 ekor, ya beli dulu 100 ekor untuk kita coba, kita pelajari dan kemudian kita lakukan. Ya, karena usaha itu bukan berada di alam wacana, tetapi berada di alam melakukan. Apapun itu usahanya. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak berpikir orang mau membawa usaha itu ya. Jadi orang mau buka usaha yang penting buka dulu. Ya, nggak usah terlalu banyak pertimbangan karena apa? Tutorialnya sudah ada. Tinggal bikin kolam, beli bibit, tebar. Udah, coba. Sesuai dengan yang kita sering sampaikan di YouTube. Mudah sekali actionnya. Karena usaha ini, usaha budidaya perikanan ini tidak seperti usaha yang lain. Ya, misalkan mau dagang toko, buka warung kelontong, ya kita harus beli rokok, beli minuman, beli bumbu dapur, beli mie instan, dan lain sebagainya. Harus punya stok barang yang jumlahnya, variasinya cukup banyak sekali. Tapi kalau usaha budidaya nggak usah mikir terlalu berat. Yang penting punya uang berapa, langsung eksekusi. Ya, walaupun kita hanya mencoba dengan kolam yang kecil, lakukan dulu saja. Ya, kolamnya cuma kecil ya Pak, nggak apa-apa. Praktek dulu, action dulu, lakukan. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau terlalu kita banyak berpikir, nggak jadi-jadi. Usaha kita nggak akan pernah terrealisasi. Yang ada hanya dalam cerita dan wacana terus, tidak akan pernah terwujud usaha kita. Merawat 100 ekor kita bisa tingkatkan lagi. Itu kalau memang dengan modal yang terbatas. Ya bersyukurlah bagi teman-teman sahabat yang punya modal gitu kan. Bisa beli 1000 ekor, 2000 ekor, nah itu monggo silakan. Ya, tapi buat teman-teman yang tidak punya modal, is okay, semua bisa langsung dimulai. Langsung eksekusi, bikin kolam. Ya. Wah, nggak bisa bikin kolam beton, Pak. Pokoknya kolam plastik. Ya, plastik digelar, tanahnya digali. Ya, tanah digali. Kemudian tanahnya dimasukkan karung, jadikan tanggul. Seperti yang pernah saya lakukan dulu di awal usaha.
karena memang belum bisa bikin kolam, dengan kolam beton, tanahnya digali, dimasukkan ke karung. Karung kecil-kecil bekas beras ya. Jadikan untuk tanggul, beli terpal atau plastik. Nanti setelah kita bisa membeli batu bata, batako untuk bikin kolam beton, tanah tadi dikembalikan. Oke, semua bisa dilakukan, nggak harus berpikir dengan modal yang besar. Ya, jadi lebih baik kita berusaha satu langkah lebih duluan daripada 1000 langkah hanya di angan-angan. Ya, Pak, silakan ya dicoba itu. Kemudian pertanyaan Bapak yang ketiga, saya jawab ya. Untuk mencari benih bisa nanti menghubungi saya kalau memang membutuhkan benih ya. Kemudian untuk pengiriman ya itu juga tidak mahal Pak ya, untuk pengiriman, dan resiko kita garansi. Kalau misalkan sampai sana ada kematian kita ganti. Kemudian menggunakan sistem bioflok ya, tadi saya katakan ada modal berapapun, yang penting bisa menciptakan air menggenang. Jadi simple saja, nggak usah terlalu berat mikir usaha ikan gabus itu. Ya, jadi dan fokus nonton tutorial yang Anda yakini aja. Karena apa? Kalau Anda nonton di tempat saya, kemudian Anda praktekkan sesuai dengan apa yang saya alami dan saya lakukan, fokus saja di situ. Ya, karena apa, kalau nonton di channel kemudian nonton di channel sebelah, nonton di channel sebelah lagi, bisa bingung nanti. Bisa bingung ya. Karena apa? Pengalaman dalam hal budidaya setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Kalau saya hanya berdasarkan pengalaman dan langsung eksekusi dan praktek. Saya praktek terus, coba terus. Ya, mungkin kalau di teman-teman sebelah channel ada yang lebih ilmiah. Ya, mungkin lulusan dari sarjana perikanan yang harus memikirkan mau budidaya, harus beli alat pH meter, DO meter, dan lain sebagainya, ukur suhu dan lain sebagainya, yang memerlukan ketelitian sesuai dengan ilmu yang pernah mereka dapatkan. Kalau saya tidak, ya saya sesuai dengan pengalaman saya, langsung praktek begini, langsung eksekusi saja praktek. Itu yang saya lakukan. Jadi silakan Pak ya, untuk Bapak tadi yang dari Setra Eko dari Sumatera Barat, silahkan dicoba Pak. Langsung eksekusi aja, nggak usah mikir yang terlalu berat. Baik pemirsa, masih tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Semoga jawaban tadi menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang mungkin punya pemikiran yang hampir sama ya. Berarti jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.